Baik, kita akan masuk dalam ujian. Lagu yang pertama, Hatimu Ada Bagiku. Oh, terima kasih Yesus. Dari yang telah ku dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengucap, dapat aku menghitung kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku besaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu,
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Kau jadikan hidup ini indah, lebih berharga. Syukur kami Tuhan, ini doa setia kami, Kaulah jaminan hidup kami. Kami bersyukur padamu, Kau Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami boleh ada sampai saat ini semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami datang untuk memberikan persembahan kami ya Tuhan. Hati kami, Kunci mulia Engkau yang terindah dalam hidup kami selamanya. Engkau yang termulia, Engkau yang terindah dalam hati kami selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Engkau yang paling tahu isi hati kami ya Tuhan. Engkau yang
ada satupun yang tersembunyi bagimu. Aliran sungai aliran sungaimu ku tak bagai yang tidak pernah hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menang hatiku. Tiada tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Ku berharap lagi padamu, dalam indahnya dapat kasihmu. Menunggumu bagai tanah gersang datangnya hujan. Hanya pribadi yang mengenal hatimu. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku kau tahu, dan bawaku
dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, yang bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Oh Yesus, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Oh, terima kasih Yesus, Dalam-Mu Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal setiap kami, yang memahami setiap kami. Engkau Bapa, Engkau yang paling mengerti setiap hari kami, setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, seluruh isi hati kami Kau tahu. Terima kasih Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan selamanya. Oh, selamanya. Kami menyembah-Mu, selamanya kami mau meninggikan-Mu, kami mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau pribadi yang sangat mengenal kami lebih dari siapapun ya Tuhan. Hanya Engkau Yesus, tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Engkau yang tahu sampai kedalamannya ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Mazmur 20 pasal 28
ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 berkata, terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, kekuatanmu Yesus ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu merasakan urapan-Mu dan lawatan-Mu ya Tuhan. Kalau saat ini kami ada di dalam kekeringan rohani ya Tuhan, biarlah Engkau basuh hati, pikiran, hidup roh kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Bakar kembali roh kami yang sudah mulai memudar ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali bernyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh kembali beria-ria di dalam Engkau ya Tuhan. Bawa kami erat dalam pelukan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari ulangi lagi dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu,
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu sangat indah, berhadapan memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa setiap kami Tuhan, bawa berat dalam keluhkan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari angkat dengan iman. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan dengan iman, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati
menikmati kasih menikmati kasih-Mu, oh Tuhan Yesus, menikmati anugerah-Mu, oh Tuhan Yesus, bawa kami lebih lagi mengagungkan-Mu, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau yang hidup, sebab Engkau yang dahsyat, sebab Engkau yang oh terima kasih Yesus, mari sembahkan. Oh ya terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu Tuhan meninggikan-Mu selalu selamanya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami. Oh terima kasih Yesus. Itu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Sebab firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali ya Tuhan. Oh terima kasih. Haleluya. Hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik atas setiap kami. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan setiap kami. Engkau yang menuntun kami sejak kami ada di dalam kandungan ya Tuhan. Engkau membentuk kami seturut dan serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan.
Engkau menciptakan kami sempurna seperti dengan Engkau ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Rencana-Mu indah di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih. Yes, Lord, thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu, Tuhan. Ini setiap doa-doa kami, ya Tuhan. Ini setiap iman percaya kami, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, yes Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh sudah Tuhan besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh, terima kasih Yesus, sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah pengorbananmu Tuhan, sungguh besar pengorbananmu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, kami tak dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, banyak saudara, banyak saudara, banyak saudara, banyak terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Engkau rela disalibkan untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Engkau rela menderita kami ya Tuhan. Engkau rela dibangun di kayu salib untuk menebus kami yang hina ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini iman percaya kami ya Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Sungguh kami tidak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Oh, kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu rasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Ya Rabbi ya Saudara, Rabbi ya Sikira, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan,
bisa kemana-mana karena Engkau yang selalu menjaga kami ya Tuhan. Roh-Mu yang selalu meliputi kami ya Tuhan. Bagaimana kami bisa menjauhi Roh-Mu yang suci Tuhan, karena Engkaulah sahabat kami ya Tuhan. Engkau sungguh dekat dengan kami, bahkan lebih dekat dari apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, thank you Lord. Thank you Jesus, we worship you. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hosanna in the highest place. Terima kasih Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kekal dan selama-lamanya ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes, Lord, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, selami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan betapa besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau rela menderita, Engkau rela menderita dipaku di kayu salib. Engkau rela menerima cambukan, hukuman, Engkau rela menerima siksaan, Engkau rela menerima pukulan, fitnahan. Semua itu hanya untuk menebus kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu yang tidak bisa kami bayar dengan apapun ya Tuhan.
anugerah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Itu adalah hadiah yang terindah, permata yang berharga bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami boleh terus menaikkan ucapan syukur kami setiap saat Tuhan. Karena kami ingin menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengaku kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu, maka pujian dan penyembahan itulah salah satu wujud daripada rasa cinta kami kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas hadirat-Mu yang sungguh kami rasakan pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan masuk di dalam doa syafaat Tuhan. Sebentar kami akan membawa pokok-pokok doa dari teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk suasana damai yang kami rasakan pada malam hari ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur kami yang terbaik kepada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, Kak halo. Billy, Kak Feli, Kak Royke, Pak. Ya, sekarang suaranya tadi kekecilan ya Kak Feli ya? Ya Pak, tadi kecil banget. Oh, tapi sudah, maksudnya sampai terakhir kecil banget ya Pak ya? Enggak, sekarang udah Enggak. normal. Oh iya, puji Tuhan, iya. Ya, baik. Sebelum kita masuk dalam pokok doa, mungkin ada yang ingin dibagikan oleh teman-teman pada malam hari ini, ya, yang ingin di-sharingkan atau yang ingin dibagikan, boleh. Masih ada waktu sebelum kita masuk nanti di dalam doa. Silakan mungkin dari Pak Royke, dari Kak Feli, atau dari Kak Billy, atau dari Pak Widakto, atau dari Kak Feli nih. Ya, saya rindu mau mendengar sedikit sharing dari Kak Feli Wijaya. Silakan Kak Feli. Enggak ada dulu, Kak. Oh, nggak ada. Ya, saya kemarin sudah jadi tes itu Kak, yang apa untuk COVID itu. Oh ya belum, Kak. Nah, rencananya sih besok aku. Soalnya kan kemarin hujan. Oh iya baik. Ya mudah-mudahan hasilnya sudah negatif ya Kak. Malam Iya, ini Kak. kita akan bawa Kak Feli di dalam doa supaya hasilnya negatif. Saya sih sudah percaya bahwa eh, sebelum Kak Feli tes, sudah dari hari Kamis kemarin saya sudah percaya bahwa hasilnya sih sudah negatif. Saya percaya itu karena eh, seperti ada yang apa ya dalam hati saya gitu. Ya saya merasakan dalam hati saya aja bahwa sudah negatif, sudah tidak ada sakit penyakit lagi. Ya, puji Tuhan karena semua itu kuasa Tuhan yang bekerja untuk Kak Feli, ya. Kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan Kak Feli, bahkan bukan hanya menyembuhkan, tetapi ia boleh memulihkan dan memberikan uh, jalan keluar bagi setiap uh, persoalan, pergumulan dari yang dihadapi Kak Feli. Saya percaya pasti Kak Feli akan mengalami pemulihan, kesembuhan, dan terobosan yang baru Kak Feli. Ya. Amin. Ya, Ya. amin. Makasih. Ya, sama-sama Kak Feli. Dari Pak Royke, ada yang mau dibagikan, Pak Royke?
Atau masih hujan mungkin ya Pak Royke ya. Oke, kalau gitu kita ke Pak Widakdo, mungkin ada yang mau dibagikan atau di-sharingkan Pak Widakdo. Ini Belum pertama sih. kali Pak Widakdo Eh, ikut ya. Belum sih Pak. Belum Pak. Nanti mau minta tolong didoakan aja yang biasa pergumulan aku buat kerjaan. Oh iya, mau di Solo ya Pak ya. Nah, tolong didoakannya ini aja lah biar Tuhan yang tunjukkan apa di Solo apa di Jogja. Nah ngerti sih soalnya rencana sih pengennya sih di Jogja. Soalnya Oh iya. nanti kan rencana anakku mau kuliah di UGM jadi biar kita tinggal di Jogja aja bareng-bareng gitu Pak. Oh iya baik, biar Tuhan yang tunjukkan ya supaya apa yang terbaik ya yang Tuhan kasih, entah itu di Solo, entah itu di Jogja, pasti kalau Tuhan yang tunjukkan pasti yang terbaik. Amin Iya, Pak. baik. Terima kasih Pak Widakdo. Kemudian dari Kak Billy, mungkin ada yang mau di-sharingkan Kak Billy. Eh, Shalom, selamat malam. Selamat malam Kak Billy. Malam. Eh, Sebenarnya boleh nggak sih makan malam ini boleh pertanyaan? Boleh Kak Billy. Kenapa tidak boleh? Ya kita kan di sini saling bertanya, kita saling bersharing. Bahkan kalau kita ada pergumulan, kita mau ceritakan juga boleh. Jadi inilah fungsi daripada komunitas ini ada itu kita saling sama-sama berbagi gitu Kak. Jadi boleh sekali Kak Billy. Silakan Kak Billy. Mungkin saya hari ini baca di kitab Matius yang yang perikopnya itu mengenai Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Iya. Nah, di pasal ini saya masih bingung sih dengan kalimat-kalimat yang ditulis di ayat-ayatnya ini. Bingung, nggak ngerti sama sekali Boleh soal tahu apa. Matius pasal berapa Kak Billy? Matius pasal berapa ya? 8 apa 9 tentang Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ya, sebentar saya coba cari ya. Yang ada ini ya, yang murid-muridnya Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Terus Yohanes Pembaptis masih mempertanyakan apakah Tuhan Yesus itu Mesias atau bukan gitu, bukan? Yang judulnya Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Oh, sebentar. Saya ambil Alkitab asli dulu. Kalau nggak di sekitaran situ pasal 8, 9, 10, atau 11. Sebenarnya saya sering lupa ini kalau tiap baca Alkitab pasalnya saya lupa. Bentar, Kak, ini tadi saya cari di Alkitab elektronik. Coba sekarang di Matius. Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis ya. Iya. Pasal 8. Pasal 11 Pak Mario. Ya. Oh, pasal 11. pasal Oh, pasal 11. Oh Ayat iya. 2. Oh, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ya, betul. Ya. Saya baca itu masih bingung semuanya. Apa yang setiap perkataan-perkataan di pasal itu saya bingung. Oh iya, jadi benar. Ini tadi yang saya tadi sempat bilang bahwa ada murid-muridnya dari Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Yohanes. Ketika itu Yohanes kan sudah di dalam penjara, sehingga dia mengutus murid-muridnya dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Artinya ini ada sedikit keraguan dari Yohanes Pembaptis, ya. Nah, makanya dia mengutus murid-muridnya. Yohanes Pembaptis ini kan punya murid-murid yang banyak. Bahkan murid-murid Yesus itu yang awal-awal itu seperti Andreas,
Petrus, kemudian siapa? Simon. Yohanes, itu kan mereka semua kan awalnya itu muridnya Yohanes Pembaptis. Tapi karena ketika mereka mengenal Yesus, Yesus memanggil mereka, mereka mengikuti Yesus. Nah, kemudian di ayat berapa ya? Lalu Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Nah, Yesus berkata begini, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nah, jadi saya review aja, saya singkat, bahwa Tuhan Yesus itu sedih ya, waktu dia tahu Yohanes Pembaptis. Jadi kita tahu waktu mulai Yohanes Pembaptis ditangkap, saat itulah Tuhan Yesus mulai mengabarkan Injil. Ya, dia mulai kabarkan dari mana? Dari daerah Galilea terlebih dahulu. Ya, dia mulai mengabarkan dari daerah Galilea terlebih dahulu. Nah, kemudian dia mendengar bahwa Yohanes Pembaptis di penjara, ya. Kemudian waktu Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes, dia sedih ya, Tuhan Yesus sedih ya. Jadi Tuhan Yesus menganggap bahwa Yohanes Pembaptis ini ya seperti ini kan kalau kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 itu kan dari kitab Maleaki. Ya, Maleaki pasal 3 ayat yang ke-1. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi artinya Yohanes ini utusan yang mendahului Tuhan Yesus, ya, karena dia yang akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus berkarya di dunia ini. Jalan yang dia persiapkan adalah apa? Pertama, dia bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang kedua, dialah yang membaptis Tuhan Yesus. Nah, bahkan dikatakan di ayat yang ke-11, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, tapi ada lanjutannya, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya, kira-kira mungkin apa yang Kak Billy kurang pahami? Nah itu yang seperti tadi yang dikatakan yang itu yang lebih besar orang dalam kerajaan surga itu. Nah kayak di kalimat yang itu yang nggak ngerti. Yang ayat yang ke-12 ya. Sebentar. Ayat yang ke-11. Ya, jadi ini saya pakai terjemahan lain ya Pak ya. Ingatlah, di dunia ini tidak pernah ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, orang yang terkecil di antara umat Allah lebih besar daripada Yohanes. Nah, kemudian kalau yang terjemahan lain, walaupun begitu di dalam kerajaan surga, orang yang terkecil pun lebih besar daripada dia. Nah, ini yang Kak Billy yang Kak Billy nggak pahami ya. Iya. Ya, kalau saya menangkapnya begini,
Kalau yang terkecil dalam kerajaan surga itu artinya apa ya, seperti karena Yohanes Pembaptis kan pernah berkata begini, bahwa biarlah Tuhan Yesus yang semakin besar dan dia semakin kecil. Nah, pernah nggak dengar perkataan seperti itu, Kak Billy? Yang kalau tidak salah itu ada di kitab Yohanes. Nah, jadi arti daripada ini kurang lebihnya bahwa Yohanes Pembaptis ini, kalau dalam penjelasan Tuhan Yesus, dia adalah nabi yang terbesar, ya. Menurut pandangan Tuhan Yesus, ya, dia nabi yang terbesar karena dia yang mengutus jalan untuk nanti tampilnya Tuhan Yesus di pelayanannya, untuk mendahului Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Nah, terus bagaimana bisa dia bisa lebih besar daripada nabi-nabi yang lain, ya? Ada banyak nabi yang lain, ya. Kemudian seperti apa, misalnya ada Nabi Musa, ada Nabi Elia, ya. Tapi kenapa Yohanes yang disebut nabi terbesar? Karena dialah bukti dan saksi yang paling tinggi di dunia ini bagi Yesus sebagai Mesias. Makanya dia dikatakan yang terbesar. Nah, kemudian kalau soal ayat yang terkecil di dalam kerajaan surga ini, kalau menurut saya itu artinya ini kita bisa ada beberapa kemungkinan, ya. Di sini Tuhan Yesus tidak berbicara tentang orang yang berada di surga, tapi Yesus membicarakan hal ini sebagai hal kerajaan surga, ya, yang jadi nyata dalam pelayanan Tuhan Yesus waktu dia masih pelayanan di dunia. Nah, warga kerajaan surga itu adalah para murid atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dan yang terkecil di antaranya lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ini hanyalah pelopor yang memulai dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk berkarya sebagai Mesias. Pelopor itu, biarpun sangat besar dan sangat penting, ia sendiri belum masuk kepada kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis masih tergolong kepada zaman Taurat dan nabi-nabi, ya. Nah, tapi maksud dari ayat di atas itu bahwa Yohanes Pembaptis merupakan nabi terakhir dari masa yang lama, di mana ia sendiri belum kepada zaman kerajaan Allah seperti yang diberitakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan perkataan lain, tanpa mengurangi jasa dari Yohanes Pembaptis, dia masih tergolong pada zaman yang sudah lewat, ya. Cuman dia berkarya pada zamannya Yesus, karena ia belum menikmati kekayaan kerajaan Allah seperti yang dinikmati oleh murid-murid Yesus Kristus yang paling sederhana, ya. Itu yang paling sederhana itu artinya yang paling kecil. Nah, oleh karena itu posisi para murid ini berada pada taraf yang lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis. Karena itulah meskipun Yohanes disebut sebagai yang terbesar di antara para nabi, namun ia lebih kecil dari yang terkecil di kerajaan surga, ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti Kak Billy, bukan misalnya, ya, kita harus punya iman percaya, misalnya jangan misalnya, kita harus punya iman percaya, Kak Billy, Kak Feli, Pak Widakdo, Pak Royke, kemudian juga saya, Ibu Lydia. Kalau kita masuk dalam kerajaan surga, kalau kita sudah menjadi warga kerajaan surga, maka kita ini lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, ya. Kurang lebih yang saya tangkap artinya seperti itu, ya. Jadi berbahagialah kita yang mendapat kehormatan sebagai warga kerajaan surga karena iman percaya kita, walaupun pelayanan kita itu tidak sebesar Yohanes Pembaptis, tapi anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui iman percaya kita itu adalah sangat besar. Syaratnya sederhana aja, cuman iman percaya. Nah, dengan iman percaya kita sudah diperhitungkan sebagai warga negara kerajaan Allah. Jadi itu Kak Billy yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya itu artinya adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Ya, memang secara nabi dia diakui lebih besar, tetapi
di dalam kerajaan surga, warga kerajaan surga ini mereka yang lebih kecil tapi dianggap lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kurang lebih seperti itu kalau yang saya tangkap, Kak Billy. Jadi ini berkaitan dengan penjelasan secara menyeluruh, ya. Saat itu Yohanes Pembaptis sedang ada di dalam penjara, dia mempertanyakan kembali apakah Tuhan Yesus yang sedang melayani itu benar-benar Mesias yang diutus. Ya, makanya dia utus murid-muridnya, dan ketika murid-muridnya sudah bertanya, diberikanlah jawaban sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan sampai orang mati dibangkitkan. Itu sudah lebih daripada cukup untuk menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kira-kira seperti itu, Kak Billy. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak Billy? Masih ada. Ya, silakan. Kalau masih ada nggak apa-apa. Iya. Saya bacakan waktu mereka ini mereka maksudnya di sini Yohanes sama murid-muridnya mungkin pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus ini benar-benar Mesias, kan? Iya, kalau yang di ayat ini, yang ayat 11 ini. Pasal 11, iya. Nah, tetapi Tuhan Yesus nggak pernah menjawab secara secara gamblang atau secara misalnya dia bilang, oh iya aku ini Mesias, yang dia kan nggak pernah bilang seperti itu, kan? Dia tapi ada ayat yang mengatakan tapi akan datang, kalau nggak salah, kenapa dia bilangnya Nabi Elia? Yang di ayat yang keberapa itu? 14 ya? Lupa sih, tapi ada ayat yang mengatakan akan datang Nabi Elia. Yang jadi saya bingung di situ, kok Nabi Elia yang kan Nabi Elia ada di zaman masih di perjanjian lama, kan? Tapi kenapa ada Tuhan Yesus mengatakan pada saat itu akan datang Nabi Elia? Itu di ayat berapa ya, Pak? Ya, boleh tahu. Aduh. Kalau yang setahu saya sih, sebelum menjelang kematian Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Nabi Elia yang dilihat oleh Simon Petrus itu. Ya, sampai Simon Petrus mau mendirikan tenda buat mereka. Ya, tetapi ketika itu tiba-tiba hilang, ya, Musa dan Elia. Ya, mungkin mereka habis mengadakan persekutuan atau apa, saya nggak tahu, ya. Tapi ada penampakan dari Nabi Musa dan Nabi Elia bersama dengan Tuhan Yesus, dan Simon Petrus yang melihatnya sendiri. Nah, terkait kalau dibilang ini masih di ayat, mungkin yang kakak maksud itu ayat 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Iya. Itu. Oh, itu. Iya. Ya, itu artinya kalau menurut ini saya belum tahu jawaban pastinya, tapi kalau menurut saya itu sama dengan nabi, ya, nabi yang akan datang, ya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, saya tidak terlalu paham kalau ayat 14 ini dia diambilnya dari kitab Maleakhi, ya. Ini nubuatan kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang kelima. Sebentar saya buka dulu, ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya. Jadi, nah, kalau soal ini saya belum bisa menjawab secara tepat, ya.
artinya butuh apa ya? Saya tidak mau menjawab sembarang karena saya belum tahu pasti ayatnya. Nanti kalau misalnya saya coba cari referensinya, apakah Elia itu adalah Yohanes Pembaptis? Ya, nanti kita coba bahas di grup atau nanti di di ibadah selanjutnya gitu. Pak Mario, Ya, silakan Pak Widardo. ini saya buka di kitab yang lain yang mudah dimengerti. Ayat 14. Jika kamu mau mempercayainya, kamu akan menyadari bahwa Yohanes adalah Elia yang telah diharapkan datang. Itu, Pak. Iya, jadi memang kalau pengertiannya ini, kalau kita patokannya kan dari kitab Maleakhi ya, karena yang menubuatkannya itu adalah kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 ini, bahwa dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Tapi ini kan kita masih perlu pertanyakan, apakah Yohanes ini adalah Nabi Elia atau bukan? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Cuman nanti saya akan coba cari referensi jawabannya, ya. Tapi yang jelas menurut saya beda ya, kalau menurut saya pribadi. Tapi nanti saya coba cari dulu jawabannya, ya. Entah kita bilang itu reinkarnasi atau apa, tapi kita nggak boleh menebak-nebak kalau kita misalnya tidak tahu persis apa yang dimaksud ya, atau jawaban sebenarnya seperti apa. Jadi entahkah Yohanes Pembaptis itu Nabi Elia, dan nanti saya coba cari tahu Kak Billy di referensinya benar atau tidak gitu. Itu Kak Billy. Oke, terima kasih buat Iya, saya mohon maaf ini karena istilahnya saya nggak bisa menebak-nebak jawaban yang belum pasti ya. iya Iya, dimengerti. iya. Jadi harus saya betul-betul pahami dulu baru saya bisa menjawab gitu. Iya, oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Kak Billy, atau masih mau ditanyakan? Ya, cukup itu aja. Oke, baik. Nanti kita akan cari tahu di next pertemuan, atau nanti kalau di grup, siapa tahu saya bisa jawab di grup, nanti saya coba jawab di grup. Ya. Oke. Tapi kalau yang saya yakini sebenarnya sih Yohanes ya Yohanes, Elia adalah Elia. Jadi itu yang saya yakini ya. Cuman ya kita perlu cari dari apa ya? Dari sisi teologinya juga ya. Jadi apakah Yohanes ini Elia reinkarnasi atau memang dia Yohanes adalah Yohanes, Elia adalah Elia. Nah, tapi karena di sini firman Tuhan juga berkata seperti itu ya. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Billy buat PR-nya. Ya, oke. Dari Pak Widardo mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Widardo? Oh, sudah ya tadi Pak Widardo ya. Enggak, Pak. Iya. Pak Widardo juga baru dengar nih ya kalau disebut itu ya Elia ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, nanti saya coba cari. Ada sih salah satu ini referensi yang biasa saya baca, itu saya percayai sumbernya. Mudah-mudahan nanti ada ya jawabannya tentang apakah Yohanes ini adalah reinkarnasi daripada Elia ataukah memang dia pribadi sendiri ya. Ya, kita nanti cari tahu jawabannya, nanti saya akan cari. Ya, mungkin juga nanti teman-teman atau Kak Billy juga bisa googling juga, ya, biasanya di sana ada ya. Oke. Mungkin juga bisa arti yang bukan sebenarnya ya. Bisa
Jadi bisa dalam artian sebenarnya, bisa dalam artian yang bukan sebenarnya. Oke, baik, kalau tidak ada, saya ingin mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini karena sudah jam 9:13. Saya akan buka pokok doa di grup. Pokok doa di grup pada malam hari ini ada untuk pemulihan Pak Christian ya, yang saya belum tahu ini apakah sudah, nanti saya coba tanya apakah sudah ini USG atau belum, tapi sepertinya sih sudah sehat ini ya, kalau saya lihat. Oke, kemudian kita doakan saudara kita Kak Yogi ya, agar dia mau bertobat. Iya, karena dia ada dalam suatu ikatan dosa yang perlu dilepaskan ya. Jadi kita akan bantu sama-sama teman-teman supaya Kak Yogi ini mau bertobat, dia mau lahir baru, dia mau juga dibaptis ya. Jadi mungkin saya mau jelaskan sedikit, masing-masing gereja punya pemahaman yang berbeda tentang baptisan, karena baptisan itu adalah dogma ya, kalau dibilang dogma ya, ada prinsip gereja. Ada gereja yang mereka membaptisnya waktu kecil, mereka bilang itu dibaptis ya, ya seperti dulu gereja saya ya, yang sebelumnya. Tapi setelah saya pelajari, ternyata waktu kecil itu kan kita belum sadar, kita belum tahu apa-apa, jadi kita nggak mungkin dong dibaptis tanpa tahu kesadaran akan keselamatan, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi masih kecil, masih umur 1 tahun, 2 tahun, ya mana ngerti gitu ya. Ya, atau SD aja belum tentu ngerti, SMP aja belum tentu ngerti, ya. Tapi setidak-tidaknya orang yang dibaptis adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah secara sadar dia sungguh-sungguh hidup baru dan mengakui dengan iman percayanya dan juga mulutnya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baru orang tersebut boleh dibaptis. Nah, persoalan dia mau dibaptis secara selam atau secara percik, yaitu tiap-tiap gereja punya perbedaan cara ya. Tapi kalau dari Alkitab sendiri, ya kita melihat caranya adalah diselamkan. Tuhan Yesus diselamkan, artinya ketika Tuhan Yesus diselamkan, itu Tuhan menggambarkan bahwa ketika kita diselamkan, semua dosa kita itu dikubur di dalam kali itu, sungai itu. Dan ketika kita keluar dari air, itu tanda kita sudah lahir baru. Seperti itulah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air, maka timbullah Roh Kudus ya. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Roh Kudus berupa burung merpati. Jadi saya berdoa, semoga kita sama-sama bantu doa Kak Yogi ini, dia boleh ambil langkah untuk bertobat setelah dia menyelesaikan persoalan pribadinya, baru kita doakan dia mau ngambil langkah selanjutnya, baptis dan hidup baru. Ya, kalaupun di sini juga ada teman-teman yang belum dibaptis ya, atau mungkin baptisnya ikut-ikutan, atau baptisnya masih kecil, kalau mau dibaptis ulang boleh ya. Karena apa? Waktu kecil itu ada Tuhan Yesus, dia bukan dibaptis tapi diserahkan. Ya, ada ayatnya di Lukas kalau tidak salah bahwa Tuhan Yesus dibawa pada umur sekitar berapa bulan gitu ya. Dia dibawa kepada Imam Eli dan Imam Hana ya. Hana dan siapa itu ya? Saya lupa. Di Lukas kalau nggak salah. Jadi itu artinya sama dengan penyerahan. Oh ini Yesus pada umur, oh bukan itu. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Jadi ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kalau masih kecil itu namanya penyerahan anak. Tapi kalau sudah besar, ya itu namanya
baptis. Nah, kalau ada teman saya sih, dia waktu baptis ikut-ikutan aja, ya, ikut-ikutan, yang penting udah baptis, tapi nggak sungguh-sungguh gitu, nggak lahir baru, ya, akhirnya tidak ada manfaatnya gitu. Dia pun akhirnya terpaksa baptis ulang, tapi dengan cara kalau mau dibaptis ulang, tentu kita harus bertobat dulu. Inti ya, bahwa sebelum kita ambil langkah untuk dibaptis itu, kita harus bertobat dulu, lahir baru dulu. Ya, kalau orang belum lahir baru terus dibaptis, tidak ada manfaatnya. Ya, dia harus lahir baru dulu, meninggalkan dosanya, baru dia lahir baru. Oke, itu pokok kedua. Yang kedua, kemudian buat Kak Feli, saya percaya juga Kak Feli ini sudah pulih. Kemudian untuk pemulihan rumah tangga daripada orang tua Kak Ardo, serta pergumulan ekonomi daripada Kak Ardo dan Kak Putri ya. Kita kalau lihat akhir-akhir ini Kak Ardo dan Kak Putri jarang online ya di KPS karena mereka ada sedikit pergumulan. Kemudian yang lainnya suami dari Ibu Ani, teman Bu Indri. Ini kita bantu doa, adik Elasar, ponakan dari Kak Eli. Kemudian yang lain-lain ya untuk generasi, untuk gereja, untuk bangsa ini kita akan bawa sama-sama. Dan juga untuk Pak Widakdo ya yang punya rencana ingin pindah dari kota Bandung entah ke Solo atau ke Jogja, ya nanti kita minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik akan ditempatkan di mana. Dari Kak Feli atau Kak Royke mau, Kak Billy ada yang mau dibawa dalam doa? Enggak ada, Kak. Makasih. Boleh Oh, tambahan pokok doa. Oh ya, silakan Kak Billy, boleh. Kan kita semua nanti pasti di gereja-gereja akan ngerayain kegiatan Paskah kan? Paskah, Ada. ya. Nah, semoga maksudnya didoakan semoga aja setiap kegiatan ataupun apapun yang menjadi rencana buat kegiatan Paskah bisa berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita juga berharap bahwa Paskah itu bukan rutinitas setiap tahun, ya. Tetapi melalui Paskah justru orang semakin banyak yang diselamatkan karena mereka mengalami betul bahwa penderitaan Tuhan Yesus, apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat itu sungguh-sungguh dia lakukan untuk hadiah bagi kita gitu loh, hadiah yang begitu luar biasa lah, permata yang begitu indah yang nggak bisa diganti. Kalau orang menyia-nyiakannya tuh, waduh sayang sekali ya. Jadi kita merefleksikan ya, merenungkan arti Paskah itu dengan sungguh-sungguh bahwa kalau zaman dulu Paskah ya kita mempersembahkan domba atau lembu ya, tapi di zaman Tuhan Yesus, dia mempersembahkan hidupnya sekali untuk selamanya. Ya, jadi sudah tidak ada lagi korban-korban lainnya. Cukup kita imani, kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita bahwa dia adalah Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Lalu kita ambil langkah ketaatan. Apa langkah ketaatan? Kita bertobat, kita hidup baru, kita dibaptis. Next, baru kita lakukan langkah selanjutnya, mungkin kita melayani tidak harus di gereja, bisa macam-macam, misalnya melayani orang yang ada di dalam penjara ya, narapidana, melayani orang di rumah sakit. Sekarang sayang ya, rumah sakit itu banyak sekali standar untuk masuk ke dalam, masuk ya, tidak sembarang orang. Kalau dulu mungkin masih agak bebas ya, jadi kita bisa kadang datang pelayanan, kita doakan orang yang sakit, kita nggak saling kenal, ya, tapi kita datang aja, kita doakan aja, entah itu dia agama Kristen, entah itu dia agama lain, selama dia berkenan untuk didoakan, ya kita bantu dalam doa ya. Ya ini pelayanan yang luar biasa ya, melayani orang yang sakit, melayani orang yang di penjara, kemudian melayani ini juga ya, melayani janda-janda ya yang 60 tahun ke atas ya,
melayani orang-orang yang mengalami pergumulan, kesusahan, kesulitan ekonomi. Ya, kalau kita ada berkat, kita berbagi berkat bersama mereka. Ya, kalau kita misalnya eh, punya ini ya belum bisa berbagi berkat, kita doakan mereka seperti itu. Ya, kita doakan pasca tahun ini berjalan lancar, tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik ya. COVID juga perlahan-perlahan ya mulai agak mereda ya, tetapi tetap teman-teman jaga protokol kesehatan ya. Semoga pasca ini boleh berjalan dengan baik. Ingat, bukan hanya rutinitasnya saja, tetapi yang kita perlukan adalah makna dari kematian Tuhan Yesus. Itulah yang sangat utama. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Saya akan bawa dalam doa semuanya. Kita akan doakan buat bangsa dan negara, buat gereja-gereja, pelayanan-pelayanan, penginjilan-penginjilan, juga persiapan untuk Paskah, juga untuk kegerakan dari generasi yang ada di bangsa ini, baik generasi anak-anak, generasi muda, generasi pemuda, orang tua, dan lain sebagainya. Kita juga akan doakan pokok-pokok doa yang ada di grup. Baik, mari kita merendahkan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, dan kita berdoa. Segala puji, syukur, kehormatan, keagungan kami persembahkan kepadamu, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami anak-anakmu boleh kembali bersekutu, kami boleh kembali berkumpul, sehingga kami boleh sama-sama mempersembahkan korban syukur kami. Kami boleh sama-sama berbagi satu dengan yang lain. Kami boleh sama-sama men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan kami, unek-unek kami, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami mengerti. Kami kiranya Tuhan, apa yang kami dengar, itu semua boleh menjadi tuntunan bagi kami. Terlebih daripada itu, kiranya Tuhan memberikan kami Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sanggup memberikan kami hikmat dan tuntunan untuk mengetahui kebenaran firman-Mu. Karena kami tidak bisa mengerti kebenaran firman-Mu dengan akal pikiran kami yang terbatas, Tuhan. Tapi kami butuh Roh Kudus. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang terjadi, baik itu krisis ekonomi, baik itu persoalan pandemi COVID-19, ataupun persoalan-persoalan lainnya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan sedang bekerja untuk bangsa ini. Engkau menjamah setiap pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, beserta Wakil Presiden, menteri-menteri, gubernur, bupati, kepala daerah, sampai di kampung-kampung, sampai di pelosok-pelosok. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan mereka roh dan hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja sungguh-sungguh dengan roh yang penuh dengan takut akan Tuhan, yang tidak berani melakukan kejahatan, baik itu kejahatan korupsi, kejahatan lain-lainnya yang menyengsarakan rakyat Tuhan. Kami mau tolak itu Tuhan, kami mau patahkan itu Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik buat rakyat Tuhan, sehingga mereka boleh mendengar aspirasi rakyat Tuhan, mereka boleh memberikan kesejahteraan buat rakyat Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kesejahteraan rakyat dapat membawa bangsa ini mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja, untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk setiap penginjil-penginjil, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati setiap gereja, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan penginjilan, sedang melakukan pelayanan. Baik itu yang melakukan pelayanan di kota, hingga ke pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok kampung.
bahkan daerah-daerah yang terisolir, yang tertinggal. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang menjangkau melalui dunia internet, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dan tuntunan, sehingga pelayanan mereka ini boleh sungguh-sungguh menjangkau jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan mereka, baik gereja maupun hamba-hamba Tuhan, nama Tuhan semakin disebarluaskan, semakin banyak yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan ya Tuhan. Berikanlah perlengkapi mereka dengan kesehatan, dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang perlengkapi. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengutus mereka, maka Engkau akan memperlengkapi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tenaga medis, tim medis maupun guru-guru yang bertugas khususnya di daerah-daerah terpencil ya Tuhan, yang mereka sulit sekali melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka karena banyak sekali gangguan, baik gangguan keamanan, baik gangguan-gangguan geografis, akses yang begitu sulit. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau pagari mereka dengan pertolongan-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Sehingga mereka boleh melaksanakan pelayanan mereka, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Sehingga banyak anak-anak di daerah-daerah terpencil, banyak masyarakat di daerah-daerah terpencil yang boleh terlayani dalam pendidikan, dalam kesehatan, dan mereka boleh menjadi bangsa yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap generasi-generasi yang ada di bangsa ini. Baik generasi muda kami ya Tuhan. Engkau pakai generasi muda ini bukan untuk menjadi generasi yang hancur Tuhan, tapi Engkau pakai generasi ini untuk semakin menyatakan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh disebarluaskan, boleh dipermuliakan ya Tuhan. Kami percaya generasi-generasi ini akan Engkau pakai lebih lagi, baik dalam penginjilan, baik dalam pelayanan, baik dalam pujian dan penyembahan, apapun yang mereka lakukan. Baik itu secara on-site maupun online Tuhan, Engkau pakai mereka sungguh-sungguh sehingga mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk generasi-generasi orang tua, lansia, dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Kami boleh senantiasa hidup bergantung hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini, setiap teman-teman kami dengan segala pergumulan dan segala kerinduan mereka. Kami bawa Pak Widakdo yang punya kerinduan bersama dengan keluarga untuk tinggal di Solo atau di Jogja ya Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mau membuka jalan. Tuhan yang memberikan jalan bagi Pak Widakdo ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan jalannya, maka itulah jalan yang terbaik. Kami berdoa kiranya Tuhan tempatkan Roh Kudus, hikmat-Mu di dalam hati dan pikiran Pak Widakdo, sehingga dia boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dia boleh melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa rancangan yang sudah Engkau tetapkan bagi keluarga ini adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Widakdo di dalam pekerjaannya, berkati juga dia di dalam tugasnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, berkati juga istri dan anak-anaknya, juga anak-anaknya di dalam pendidikannya. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati keluarga ini. Jadikan keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan, yang setia, yang selalu taat hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk
Kak Royke beserta istri dan keluarga di Manado, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau limpah-limpahkan kesehatan, damai sejahtera-Mu, berkati usahanya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun pekerjaan dia, Tuhan yang selalu buat berhasil. Tuhan Amin. jaga keluarganya, anak-anaknya, lindungi dari sakit penyakit, dari pencobaan, dari mara bahaya ya Tuhan. Biarlah melalui setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, dia boleh semakin dekat, dia boleh semakin melekat kepada Tuhan, dia boleh terus haus dan lapar untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Kak Feli Wijaya yang akan tes rapid besok Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kak Feli ini sudah sembuh Tuhan. Kami percaya bahwa Amin. firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur darah Yesus, kamu sudah disembuhkan. Itulah yang kami imani, itulah yang kami percaya sudah terjadi buat Kak Feli Wijaya. Dia sudah disembuhkan, dia boleh mengalami pemulihan, dia boleh kembali bekerja Tuhan. Tuhan bukakan jalan bagi setiap persoalan-persoalannya yang mungkin kami tidak ketahui Tuhan. Tetapi biarlah setiap jalan yang Tuhan berikan membuat dia tetap bergantung, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kak Billy Tuhan, dalam tugasnya sebagai seorang guru dan juga dalam pelayanannya di gereja Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Kak Billy sebagai seorang guru dan juga guru sekolah minggu. Engkau yang tambah-tambahkan talentanya, hikmatnya, sehingga dia boleh menjadi seorang yang sungguh-sungguh bekerja semuanya yang dia perbuat hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Amin. seperti firman-Mu di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang kami imani Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami mau buat semuanya itu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Berkati Kak Billy dan keluarganya dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala akal ya Tuhan. Pengenalan dia akan Engkau Tuhan, kiranya Engkau tambah-tambahkan, sehingga dia semakin melekat, semakin menempel kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, buat Pak Christian Manorek yang sedang pemulihan sakit ginjal dan asam urat. Kami berdoa saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, kami mau tolak segala sakit asam urat, kami mau tolak segala sakit ginjal. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sudah dialami oleh Pak Christian Manorek. Doa yang sama, kami juga berdoa untuk Kak Yogi di dalam pergumulannya, dalam kehidupannya secara pribadi. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang beracara. Kami tidak bisa melakukan dengan kekuatan kami, tetapi hanya Roh Kudus yang sanggup beracara, yang melembutkan hatinya, yang sanggup berperkara, sehingga Kak Yogi boleh sungguh-sungguh lahir baru di dalam Engkau. Kami berdoa buat pemulihan rumah tangga orang tua Kak Ardo, antara ibu dan bapaknya. Tuhan, apa yang sudah Engkau persatukan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Oleh karena itu kami berdoa, saat ini juga segala roh perpecahan, segala roh perceraian, kami mau tolak, kami mau patahkan segala benteng-benteng kubu-kubu yang dibangun oleh iblis di dalam hati kedua orang tuanya. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pergumulan ekonomi Kak Ardo dan Kak Putri Tuhan. Engkau yang buka jalan Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan itu adalah tangga bagi kami naik level lebih lagi ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa biarlah melalui pergumulan yang mereka hadapi, mereka tetap setia, mereka tetap bersyukur, sehingga ketika Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, mereka akan terheran-heran melihat kebaikan
dan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Terima kasih Amin. Tuhan. Doa yang sama kami pohonkan untuk suami daripada Ibu Ani yang sedang mengalami sakit di tangan. Tuhan pulihkan sehat dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk adik Elasar, ponakan dari Kak Eli, Tuhan sembuhkan sehat dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Kak Febrianti yang sedang PKL, dan juga untuk semua anggota komunitas Piji Sesawi ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Pelihara dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Terlebih dengan kesehatan-Mu, dan juga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami boleh kembali menikmati berkat Tuhan yang baru, kasih Tuhan yang baru, yang tidak pernah berkesudahan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan mari kita berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami pohonkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Widakdo waktunya pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Kak Feli. Terima kasih Kak Mario. Ya, cepat sehat ya Kak Feli ya, dan bisa Ya. bekerja lagi. Ya, terima kasih Kak Billy. Sama-sama. Ya, Kak tetap Mario. semangat Kak Billy. Ya, Amin. ya. Kak Royke, terima kasih ya. Oke, selamat beristirahat semua. Ya, Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Shalom.